Pagar Alam mengundang Ustaz Nasiruddin LC yang membahas hadis-hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kemudian pengajian rutin juga kita adakan di hari Selasa ba'da maghrib. Ada program belajar fikih menggunakan kitab Sahih Fikih Sunnah bersama Ustadz Ari Firdaus, dimulai ba'da maghrib. Kemudian di hari Kamis kita ada belajar bersama tentang tafsir bersama Ustadz Aris Hidayat, juga dimulai ba'da maghrib. Dan di hari Jumat kita ada program belajar membaca Al-Quran dari dasar bersama Ustadz Megi Aries, dimulai ba'da maghrib. Untuk batasan umur tidak dibatasi. Yang ingin belajar membaca Al-Quran dari dasar bisa mengajak anaknya sekalian. Kemudian untuk perkembangan pembangunan lokal Wildanul Huda, untuk lantai 2 masih terus dilakukan pembangunan. Dan untuk plafon masih terhutang sekitar 50 juta rupiah lagi. Untuk itu masih diharapkan bantuan dari jamaah sekalian, baik itu material dan moral. Baik, alhamdulillah Ustaz Mardi sudah datang. Kepada beliau kita persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi thayyibin tahirin. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih. Allahumma faqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ikhwan sekalian, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala anwasil darsana sanaqra'u al-kitab Sifatu Ibadir Rahman bi ta'lifi Syekhuna wa muallimuna wal ustaduna Dr. Abdul Razak bin Al-Musin Al-Badar hafizahullah ta'ala. Ikhwan sekalian, kita lanjutkan dari sifat Ibadur Rahman. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ikhwan sekalian, saya terlambat ya karena mau wira-wiri terus. Qadarullah mau takdirkan untuk wira-wiri terus. Ala kulli hal ya, semuanya bitaufiqillah subhanahu wa taala. Baik, di sini qala muallif rahimahullahu taala, di antara sifat Ibadur Rahman ya, qala muallif rahimahullah ta'ala sifatul khamis, sifatul khamisatu, sifat yang kelima, sebagaimana yang sudah tersebar di kalangan kita, yakni jauhi dosa-dosa besar. Iya. Ini beliau mengatakan bu'duhum 'anil kaba'iriz dzunub wa izamil asam. Jauhi oleh kalian semuanya ya, tanpa terkecuali yang namanya dosa-dosa besar. Ya. Wa idhamil al-asam, ya, semakna dengan dosa-dosa besar juga. Beliau membawakan dalil ya. Jadi sifat yang keberapa tadi? Sifat yang kelima, ini menjauhi dosa besar. Beliau berdalilkan dengan Quran surah Al-Furqan. Ya, yang lafaznya adalah qala Allah Subhanahu wa taala wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyembah ya selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna nafsa, dan mereka tidak membunuh ya jiwa-jiwa. Ya, tidak boleh membunuh jiwa orang lain. Ya, syaratnya jiwa tersebut adalah allati haramallah, yang jiwa tersebut memang diharamkan oleh Allah. Illa bil haq, kecuali jiwa-jiwa yang ada haknya, itu boleh dibunuh. Ya, darah-darah yang haknya itu boleh ditumpahkan. Wala yaznun, dan juga ya orang-orang yang tidak berzina. Jadi Quran surah Al-Furqan ini ada beberapa poin ya. Poin yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada ya beberapa dosa besar. Ini disebutkan di sini ada yang pertama, la yad'u ma'allah ilahan akhar. Ini syirik. Ya, mereka menyembah Tuhan selain Allah. Menyembah Tuhan-Tuhan yang ada. Di samping mereka menyembah Allah. Bahasa gampangnya kita ya adalah syirik, perbuatan syirik. Ini dosa yang pertama. Ya, terang bagi kita, dosa syirik ini sepakat para ulama tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab tauhid manapun kita baca tidak akan pernah diampuni. Allah sendiri yang mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Selain syirik diampuni. Kalau tidak dosa syirik enggak diampuni. Berdasarkan ayat tersebut diberikan catatan. Catatannya apa? Selama dia tidak mati membawa dosa syirik. Tapi kalau masih ada dia bertobat kepada Allah, ya, Allah itu sayang. Inna rahmati wasi'at ala kulli syai'. Ya, rahmat Allah itu luas atas segala sesuatu. Ya. Rahmat Allah
luas atas segala sesuatu. Makanya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan ayat ini, ya, tepatnya kalau nggak salah di paragraf yang ketiga, ya, beliau menukilkan hadis Nabi SAW, innallaha tis'una rahmatun, atau ra'anam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmatnya 99 rahmat, ya, atau 100 rahmat, ya, mi'atur rahmah, ya, 100 rahmat, ya, minal wahidah, satu rahmatnya itu untuk makhluk yang ada, ya, termasuk di situ binatang buas. Allah berikan rahmat, kasih sayang kepada binatang buas, ala auladihi, kepada anak-anaknya, ya kan? Coba kita lihat binatang buas, harimau, dia enggak Allah berikan akal kepada mereka, tapi kasih sayang ada pada mereka. Anak mereka enggak makan, jangankan anak dia, yang itu santapan dia, mangsa dia, enggak dimakan sama mereka, ya kan? Misalnya kancil atau rusa yang melahirkan, ketika melihat harimau, ya, langsung brojol, enggak diterkam anaknya, bahkan dijilat-jilati, mungkin ini siapa yang bisa, yang pernah melihat seperti ini. Ini satu rahmat Allah berikan untuk alam ini, dan satu rahmatnya untuk binatang buas berkasih sayang kepada anaknya. Dan tersisanya 99 rahmat ini Allah simpan nanti, Allah berikan kepada kita semuanya di hari akhir, yaumul qiyamah, ya. Watubu ilallahi subhanahu wa ta'ala, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam yughargir, selama, ya, masih ada nafas kita dalam tenggorokan kita. Ada manakala kita masih bernafas, ada kesempatan untuk bertaubat, bertaubatlah. Ini dosa syirik yang paling besar, tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya, kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Ya, maqala la, bagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, maqala la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, ya, man laki Allah, subhanallah, ya, dilupakan hadisnya, ya. Allah subhanahu, ada maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya, ya, kalau kita mati dalam membawa dosa syirik. Dan siapa yang selama dia tidak la yusyrik bihi syai'a, selama dia tidak membawa dosa syirik, ya, ada harapan mereka akan dikeluarkan dalam neraka. Ya, kesimpulannya itu, dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa syirik. Ini yang pertama. Kemudian, ya, yang kedua adalah di sini sebutkan wala yaqtulun nafsa allati harramallah. Ini yang kedua. Membunuh jiwa. Membunuh jiwa seseorang. Ini haram secara mutlak, ya sekalian. Haram secara mutlak membunuh jiwa seseorang. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man qatala, ini berbicara tentang kafir harbi atau kafir mu'ahad. Orang kafir saja enggak boleh kita bunuh. Iya. Man qatala mu'ahada lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ya, dalilnya orang yang membunuh kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad, kafir yang ada ikatan setia, sudah melakukan perjanjian damai dengan pemerintah. Dia bayar upeti, bayar jizyah, atau bahasa kita sekarang bayar visa, ya. Masuk orang kafir mu'ahad,
Orang kafir nih masuk ke Indonesia, dia nggak gratis masuk kan? Bayar kan Pak? Bayar kan? Kita pun ke sana bayar kan? Dengan visa itu kan? Itu ada perjanjian kerjasama. Selama mereka berada di sini, darah mereka, kehormatan mereka dijaga, dijamin oleh pemerintah. Nggak boleh kita sakiti, nggak boleh kita bunuh. Ya, sakit saja nggak boleh, apalagi kita bunuh. Ya. Ini hadis Nabi SAW. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang sudah melakukan janji setia dengan pemerintah, dia sudah membayar peti, lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu dicium, ya, dicium jarak perjalanan 70 tahun perjalanan. Sangat dekat. Namun mereka tidak mencium baunya surga. Ini dalilnya. Ini dalil kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh. Dalil kafir mu'ahad ini tidak boleh dibunuh. Boleh di kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh. Itu orang kafir. Bagaimana kalau orang muslim ikhwas sekalian? Apalagi di negara kita, apa di daerah kita lintang itu, nyawa manusia itu ringan sekali bagi mereka. Bahkan anaknya, tetangganya, saudaranya, ya, gesekan sedikit, ya, karena lisan ini mungkin tajam, ya, langsung bapan alas saja. Nah, ini tugas kita sebagai dai sini. Semuanya kita dai di sini. Ya. Menjelaskan kepada manusia bahwa harta, jiwa manusia itu mahal. Ya, jiwa manusia itu mahal. Sebutkan, ya, hadisnya, firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya darah muslim itu haram dibunuh. Ya, man qatala mu'minin muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ya. Dan seterusnya ayatnya itu. Nah, ayat berapa itu ikhwan? Coba bantu ingatkan saya. Ya, siapa yang tahu ingatkan saya? May yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, surah An-Nisa ayat 93 saya ingat. Nah. Jadi di sini Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima. Jadi ada beberapa hukuman bagi Allah yang membunuh mukmin dengan sengaja. Hukuman dari Allah bagi mukmin atau siapapun yang membunuh mukmin dengan sengaja. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajazaohu jahannam. Sudah pasti neraka jahanam untuk dia. Ini yang pertama. Kemudian khalidan. Apa khalidan? Kekal. Kalau masuk neraka jahanam ada harapan saja, ada harapan masuk keluar. Tapi ini enggak, kekal. Sengaja membunuh mukmin. Tapi kembali lagi kalau ada bertobat, dia tidak ada satupun dosa, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah riwayat, ya ibadi, wahai hambaku. Ya, wahai hambaku. Ya. Wahai hambaku, seandainya dosa kalian itu, ya, ini sepenuh bumi, walakin akan tetapi kalian lam tusyrik bihi syai'a la ataituka bi maghfiratin khataya wala ubalin. Wahai hambaku, seandainya dosa kalian itu sepenuh bumi, bahkan setinggi langit,
dalam sebuah riwayat, selama kalian tidak berjumpa dengan saya, tidak membawa dosa syirik, berapapun jenis dosa kalian saya akan ampuni. Ini bukan maksud sudahlah besok ada kita ada kesempatan taubat, kita taubat aja lagi. Gak ada jaminan besok kita bisa bertaubat. Bukan berarti bolehnya kita berbuat maksiat, bolehnya kita berbuat dosa besar. Tidak ada jaminan. Siapa yang jamin? Saya hari ini melakukan dosa, saya besok bertaubat. Ada yang jamin besok? Siapa yang menjamin besok kita masih hidup? Ada jaminan? Enggak. Nah, jadi yang kedua, balasan yang Allah berikan kepada orang yang membunuh ini, membunuh orang mukmin dengan sengaja, jahanam, kemudian dia kekal. Kemudian yang ketiga adalah wa ghadiballah, Allah murka kepadanya. Allah murka. Kemudian yang keempat adalah wala'anahu, Allah laknat dia. Laknat ini maksudnya Allah jauhkan dia dari rahman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah azaban azima. Azab yang sangat besar atau sangat agung, azab yang sangat besar. Ya. Ini dalil-dalil tentang haramnya membunuh seorang muslim dengan sengaja. Makanya dalam sebuah riwayat itu pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahwanu terbunuhnya seorang mukmin itu lebih berat ketimbang hilangnya dunia. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dosa yang berikutnya di sini disebutkan adalah dan ini membunuh jiwa seseorang. Yang kedua, allati harramahallah, jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali jiwa-jiwa yang ada haknya. Kecuali jiwa-jiwa yang ada haknya. Jiwa-jiwa yang ada haknya itu apa saja? Ini bisa antum lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW. Jadi membunuh itu boleh kalau ada haknya. Membunuh itu boleh kalau ada haknya. Ini bisa dilihat dalam hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim. Dalam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama disebutkan di sini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin, an-nafsu bin-nafsi was-sayyibu az-zani wal mufariqu lidinihi at-tariku lil jama'ati. Jadi darah seorang muslim itu tidak halal sampai dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalimat syahadat. Kecuali tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Jiwa dengan jiwa. Jiwa dengan jiwa. Artinya kalau seorang membunuh orang lain, maka hukumannya pun boleh. Hukumannya bunuh. Hukumannya dibunuh pula. Kemudian wasaibuz zani, orang yang zina. Ini orang berzina ini boleh dibunuh.
kalau zinanya itu adalah zina ya muhsan. Jadi zina itu bagi menjadi dua, muhsan dan ghairu muhsan. Muhsan itu enggak single lagi, sudah melakukan hubungan badan. Iya, dia sudah menikah, itu muhsan, sudah menikah. Apa hukumannya? Dirajam. Dirajam sampai mati. Batunya kecil, dia saksikan rame-rame. Dirajam sampai mati. Kalau ghairu muhsan ini perjaka. Ya, ghairu muhsan. Perjaka artinya bujang gadis. Dia zina, maka hukumannya adalah ini dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan. Diasingkan selama 1 tahun. Iya, selama satu tahun. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan adalah ya, boleh membunuh seseorang kalau haknya, yakni wal mufariqu lidinihi at-tariku lil jamaati. Ini bahasa kitanya murtad. Ya, murtad. Bahasa sederhananya murtad. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtul." Siapa yang menukar agamanya, siapa yang murtad, bunuhlah. Jangan dipahami zahir ya. Antum melihat orang murtad langsung bunuh, enggak. Oh, ini sampaikan Mardi tadi, ini gagal paham pula nantinya. Mardi menyampaikan dari hadis Nabi, siapa yang mengganti agama mereka, merubah agama mereka, bunuh, ambil pedang, tebas lehernya. Oh, ini hadis Nabi. Tidak boleh ya. Waliul amr ya, zaman Nabi SAW atas perintah dari Nabi. Iya. Lihat kisah bagaimana saya diingatkan kisah seorang wanita yang berzina. Dia mengaku atas zinanya, padahal hukumnya bisa saja ditegakkan Nabi SAW, dibunuh. Ini lembutnya Nabi SAW, tapi tidak ditegakkan. Ya sudahlah, kamu kan lagi hamil, awat dulu janinnya, pulanglah sana. Ya, ketika anaknya lahir, dibawa lagi, saya dah lahir ya Rasul, dah lahir nih. Ya sudah, kan kamu masih kecil, susui dulu selama 2 tahun, disusui. Iya. Kau ini datang lagi, sudah besar anaknya, sudah bisa makan sendiri datang. Ya sudahlah, kalau bahasa kitanya adalah itu tandanya Rasul nggak paham sih, apa namanya bahasa itu? Itu sudah ada kode dari Rasul, cukup taubat gitu loh. Nggak usah ngadu, akhirnya ngadu terus, ingin segera ditebus dosanya, akhirnya dirajam sampai mati. Kemudian dikabarkan Nabi SAW, dia salah satu penduduk surga. Nah, ini jenis pembunuhan yang boleh dibunuh, ya, yang haknya. Jadi wanita berzina, orang yang berzina, atau orang murtad, atau jiwa dengan jiwa. Nah, kemudian yang ya, kita baca keterangan Syekh Abdul Razak di sini ya. Nah, di sini Syekh Abdul Razak hanya fokusnya 3 dosa besar saja. Fokusnya hanya 3 dosa besar saja. Sebenarnya dosa besar itu banyak ya. Dosa besar itu banyak. Disebut atau dikatakan namanya dosa besar. Ya, kalau kita baca dalam kitab Imam Zahabi kalau enggak saya, Kitabul Kabair itu ya, atau dalam kitab Az-Zuhud kalau enggak salah. Ya, kalau yang namanya dosa besar atau maksud dosa besar itu adalah perbuatan-perbuatan yang diancam neraka oleh Allah. Ya. Dosa besar, ini dosa besar atau tidak? Ini dosa besar atau tidak kalau ada ancaman neraka. Kalau ada ancaman neraka. Itu yang pertama. Kemudian ada laknat dari Allah. Laknat
dari Allah. Kemudian yang ketiga terdapat ya dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Kemudian yang berikutnya yang keempat dapat siksaan. Dapat siksaan. Jadi gampang. Jadi kalau seorang muslim ketika menjumpai hadis atau ayat Al-Qur'an, ya, kalau disebutkan oleh Allah ada ancaman neraka, sudah pasti itu dosa besar. Kemudian terdapat laknat dari Allah, sudah pasti itu dosa besar. Terdapat dimurkai oleh Allah, sudah pasti dosa besar. Kemudian dapat siksaan, sudah pasti itu dosa besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir ya dalam tafsirnya ketika menafsirkan dosa-dosa ayat-ayat, ya saya dilupakan ayat berapa ya. Nah, inilah disebut dengan dosa besar. Dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW, dosa besar itu ya ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian semuanya 7 perkara yang sangat membinasakan kalian. Yang pertama adalah syirku billah menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua sihir. Ya, sihir ini benar adanya ikhwan. Ya, makanya kita setiap pagi dan petang itu berlindung dari perbuatan sihir dengan itu. Benar adanya, bukan enggak ada ya. Karena ya saya bukakan saja di sini. Karena orang tua saya itu dukun besar. Dan kerjaannya kalau ada orang tolong sihir si fulan, disihirnya. Tolong bunuh si fulan, dibunuhnya. Saya menyaksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri ketika waktu SMP, sampai berdarah-darah, keluar darah di telinganya ini. Dia bersekongkol 5 orang dengan cara melingkar tangan-tangannya memegang satu sini. Kemudian yang terakhir ditancapkan pisau ke tengah-tengahnya. Itu awal-awal saya SMP itu, kelas 1 SMP itu awal-awal ngaji dulu ya. Awal-awal SMP itu tahun 2000 berapa itu ya, 2005 atau 2000 berapa ya. Iya. Jadi sihir itu ada, benar adanya. Jangan dianggap remeh, oh enggak ada sihir itu. Iya. Inna syaitan, sungguhnya syaitan lah yang mengajarkan sihir-sihir. Nah. Kemudian waqatul nafsi allati haramallah, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan haknya. Wa aqalur riba, dan memakan riba. Tentu jangan bermain-mainlah dengan riba. Ya enggak apa-apa, sedikit aja. Ya, bunganya 0,1%. Ya, jangan bermain-main dengan riba. Allah luluh lantakkan. Allah yang ngajak antum ngajak perang dengan Allah, gimana itu? Ya. Kemudian wa aqlul malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini haram hukumnya. Yang enggak boleh. Kalau mengembangkannya, ini sesuatu amalan yang mulia. Ya, mengembangkan harta anak yatim ini sesuatu yang mulia. Gimana cara ngembangnya? Ajak bisnis, dan enggak boleh ngambil sepeser pun untung darinya. Ketika dia sudah balik, dia bisa mengembangkannya, serahkan, ini hartamu. Ya, nah ini amalan yang sangat mulia ya. Kemudian yang berikutnya adalah watawallil yaumir rajfi. Ya, ini lari, pengecut dalam medan perang. Ya, lari orang munafik seperti ini. Kemudian wal qasul muhsanatil mu'minatil al-ghafilat. Ya, mukminah yang salihah ya dituduh berzina. Ya. Ini dosa besar, 7 dosa besar. Tapi saya di sini hanya menyebutkan 3 ya dosa besar saja. Qala mu'allif rahimahullahu taala, yang punya kitabnya silakan dilihat. Wa min abrazi sifati ibadir rahman al-muttaqin, termasuk ya sifat ibadur rahman yang bertakwa, yang abraz, yang nampak, yang terlihat adalah ijtinabuhum kaba'iruz dzunubi wal asami. Mereka menjauhi yang namanya dosa besar. Jangan pernah menjauhi, bukan mendekati. Ya. Beda antara menjauhi dengan meninggalkan. Ya, kalau meninggalkan ada kemungkinan dia melakukan. Tapi kalau menjauhi benar-benar
tinggal lagi di situ. Kalau dia tinggal di tempat yang penuh dosa besar, satu kompleks semuanya ya menjual diri semuanya. Bagaimana? Oh, menjauhi dosa besar. Paling tidak hati terkotori di situ, ternodai di situ. Paling tidak kita selalu memandang perbuatan zina mata di situ atau zina hati di situ. Ya, nggak cukup meninggalkan, harus menjauhi. Artinya hijrah benar dari tempat tersebut. Nah, ini namanya hijrah ya, al-intiqalu ila bidal kufri atau min biladil fusuq atau min biladil syarr ila biladil aman atau ila biladil islam wa ghairu zalika minal ma'nahu. Nah, jadi berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim, berhijrah dari tempat indah, tempat-tempat yang buruk pada tempat-tempat yang aman. Ya, kadang saya juga prihatin ya dengan nama hijrah ini. Namanya sangat mulia tapi digunakan pada sesuatu yang hina. Ya. Salon hijrah. Contohnya kalau ada, ternyata isinya apa? Isinya banci. Iya, dia hijrah dari laki-laki menjadi banci. Subhanallah. Ya, salon hijrah. Ya. Hijrah mana yang mulia, tapi digunakan untuk sesuatu yang hina. Ya. Saya baru mendapati ya, subhanallah, kaget saya. Ada salon hijrah. Selama lihat, kok banci? Iya, hijrah dia maksudnya hijrah dari laki-laki yang sejati menjadi yang menjadi itu kan. Baik. Jadi sifat ibadur rahman itu mereka menjauhi dosa-dosa besar. Waqad khassallahu azza wa jalla fi hadza siyaqi salasa kaba'ir bizikri. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya 3 dosa besar saja. Li'annaha a'dhamu kaba'ir wa ashadduha 'ala itlaq. Secara mutlak 3 dosa besar ini yang sangat besar gitu ya. Sangat besar. Yang pertama adalah syirku billahi subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah. Ya, kemudian yang kedua waqatlun nafsi al-ma'sumah, yang membunuh jiwa seseorang yang ma'sumah, yang terjaga darahnya. Kemudian wazina, dan perbuatan az-zina. Naam. Jadi itu disebutkan tadi, kalau zina dirajam dan dicambuk, yang sudah menikah dirajam, yang belum menikah dicambuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, ini surat An-Nur ayat 2. Ya, surah An-Nur ayat 2. Jadi buat mereka yang berzina, yang belum menikah, maka 100 kali cambukan. Fa amma syirku, adapun syirik, fa huwa muta'alliqun bihaqqillahi ala ibadihi. Adapun syirik, ini alasannya ya, kenapa 3 ya. Gini saja. Jadi dalam pembahasan ini dari awal tadi apa? Syekh menjelaskan, poin pertamanya Syekh menjelaskan apa? Ya, poin pertama Syekh menjelaskan sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman. Apa sifat ibadur rahman? Menjauhi dosa besar. Kemudian poin yang kedua Syekh menjelaskan ya, dosa besar yang lebih berat disebutkan dalam ayat ini 3 saja. Dosa yang berat dalam ayat ini ada 3. Syirik, kemudian membunuh, kemudian zina. Kemudian poin yang ketiga, alasan. Alasan kenapa 3 hal ini lebih berat. Alasan kenapa 3 dosa ini lebih berat. Alasannya pertama, kalau itu syirik, ini adalah berkaitan dengan hak Allah atas hambanya. Ya, jadi hak Allah itu ditauhidkan, tapi dia malah menyekutukan. Ini alasannya karena di syirik ini berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan
hak Allah atas hamba. Ya, saya nulisnya begini ya, pakai tanda-tanda panah biar gampang dimengerti ya. Ya, antum buat garis panah-panah, kemudian dipanah lagi. Ini alasan kenapa 3 dosa besar lebih berat tanda panah lagi. Nah, begini sebenarnya kita belajar seperti itu, kita pahami matan, ya, kita pahami matan, kita tarik kesimpulan, biar nggak ngambang kemana-mana. Kemudian, ya, dosa syirik ini, fahuwa dzambul ladzi la yaghfiruhullah. Ini yang kita katakan tadi. Dosa syirik ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Kapan tidak Allah ampuni? Liman mata alaih, kalau dia meninggal membawa dosa syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Taib, sudah berlalu ayat ini. Wa idza sarafa al-'abdu syai'an min ibadati ghairillah, siapa saja di antara kita yang memalingkan ya sesuatu ibadah kepada selain Allah seperti doa, ya berdoa, maka di sini Syekh membuat contoh ya, contoh syirik. Jadi poin yang keempat Syekh membuat contoh-contoh syirik. Menjelaskan contoh-contoh syirik. Apa itu? Contohnya syirik dalam masalah doa. Doa kepada siapa selain Allah, datang kepada wali Joko. Ya, wali Joko. Mohon maaf, nggak ada Joko nama sini kan? Bukan begitu. Jangan tersinggung ya. Yes. Atau wali Siti gitu kan. Tolong ya berikan saya anak. Tolong lancarkan rezeki saya. Ya, berdoa kepada ya mereka. Kemudian yang contoh syirik yang berikutnya yang ya pertama doa, yang kedua adalah istighosah. Istighosah ini sama dengan doa. Tapi istighosah ini dilakukan tatkala kepepet, terdesak. Saya berapa kali ya melakukan istighosah. Ya, melakukan istighosah. Yang saya ingat adalah ketika kami ke Kalimantan. Ya. Berangkat aman, pulang ternyata di pertengahan terjadi pramugarinya menyampaikan apa? Semuanya pasang sabuk. Ambil itu apalah ya, itu apalah namanya, selang atau apa itu. Hirup, ya, jangan dilepas karena kita akan menghadapi badai yang dahsyat katanya, badai besar. Ya. Bismillah, tempuh. Ya. Ditempuh, itu baru perjalanan 15 menit ya. Dari Kalimantan Barat, Pontianak itu kan. Ya, ternyata ya memang dahsyat ya ketika getarannya sangat keras sekali. Ternyata mesinnya mati atau rusak, nggak tahu saya gitu kan. Ya tiba-tiba ya kalau kita lemparkan batu kan dia ke bawah gitu ya. Itu terasa sekali gitu. Jatuh ke bawah itu sekitar jatuhnya 15 menit. Di situ hitungan hirup pikuknya mereka bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya, saya nggak tahu ada dukun atau tidak di situ kan. Ingat hadis firman Allah, ya wa iza wallamma fil falq subhanallah, dilupakan ya. Wa iza raqiba fil fulki wa iza raqiba fil wa iza, cuma ayatnya Sa'agung. Na'am, da'ullah mukhlishina lahuddin. Nah, wa iza fil fulki fil bahar da'ullah mukhlishina lahuddin. Falamma najahum, ya, ketika mereka di lautan takut mereka akan tenggelam segala macamnya, Masya Allah ya, doanya ikhlas benar ya. Kalau tadi di pesawat tadi mungkin takbirnya la ilallahnya keras sekali, ikhlas benar mengungkapkannya ya. Tapi tatkala diselamatkan kembali menyekutukan Allah.
Orang yang di samping saya, "Mas, takbir Mas, Allah Akbar." Apa yang harus saya takbirkan ini? Bismillah, tawakal. Bertawakal saja kepada Allah, enggak ada yang kita perbuat. Maka di situ saya merenung. Ya Allah, sekiranya saya ini kendai, sekiranya saya ini satu saja kalau bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, tolong selamatkan saya. Ya, itu saja doanya. Dan kemarin terakhir saya dapatkan video Ustaz Syafiq juga seperti itu ternyata. Iya, mengalami hal yang serupa. Iya. Ya Allah, tolong selamatkan saya. Ya Allah, seandainya kalau saya ini bermanfaat kepada kaum muslimin, meskipun itu satu kebaikan, tolong selamatkan Allah. Alhamdulillah saya hadir di depan antum sekalian hari ini. Masya Allah. Itu Allah ijabahi. Makanya istighosah itu bukan tidak semuanya terlarang. Sebagaimana juga guru kami, kakak kelas kami, bukan guru kami ya, karena kami nggak pernah belajar sama beliau, ya, kakak kelas kami yang angkatan pertama dari alumni Jami'ur Rahman, ya saya sebutkan namanya saja di sini adalah Ustaz Abdullah Amin. Beliau kalau nggak salah di Kediri kalau nggak salah. Antum share di YouTube tuh ada itu. Semoga Allah menjaga beliau, merahmati beliau, dan mudahkan segala sesuatu beliau. Allahumma amin. Ya, ketika kita pergi ke pantai Sunda ya, Sunda di Gunung Kidul itu, ya kita para ustadz itu mau buat video singkat gitu di pantai. Nah beliau datang, kita minta Ustadz tolong isi ceramah singkat Ustadz 5 menit saja. Ternyata di situ beliau sebelumnya kita sudah berbicara sama Ustadz dulu. Saya diingatkan di tempat ini saya pernah tenggelam di bawah arus dingin. Jadi kebiasaan kami santri Jami'ur Rahman dulu sampai sekarang nggak tahu ya. Kalau zaman saya masih, kalau tatkala liburan mainnya ke pantai. Mainnya ke pantai, nginap di situ, main bola kah, berenang kah, atau bakar ayam atau bakar ikan atau bakar sate. Ya, akhirnya beliau berenang dengan kawan-kawannya. Ya, nggak tahu kalau itu arus dingin. Nggak tahu kalau arus dingin. Arus dingin itu apa? Pertemuan antara pantai dan apa? Dengan air tawar gitu nah. Jadi terseretlah ke hampir jauh dari tepi pantai. Kawan-kawan sudah berusaha untuk menolongnya, tidak mampu. Jadi kawan-kawan beliau ya sudah, kita tunggu saja mayatnya terapung. Ya, beliau menceritakan dari saksi itu, ustadz-ustadz yang ada sekarang semuanya jadi ustadz ya, santri-santri angkatan pertama itu. Ya, lebih kurang 5 menit tenggelam. Padahal santri dan beliau juga nggak biasa berenang. Kalau tentara mungkin 5 menit biasa mungkin ya. Tentara apalagi kalau pasukan khusus, ya Kopassus ya, atau Brimob mungkin bisa jadi karena terlatih. Kalau kita nggak terlatih, jangankan 5 menit. Siapa yang 1 menit bertahan? Saya cuma mampunya 1 menit saja ya kan. Nyelam, dihitung sama teman-teman 1 menit. Ini dalam rangka untuk latih biar nafas kita ketika ngaji panjang. Cuman 1 menit saja, teman. Ini 5 menit orang umum, bukan terlatih. Biasanya apa? Mati gitu. Tapi beliau setelah selamat itu beliau kisahkan kepada kami, tidak ada satupun yang saya siapkan, saya lakukan kecuali waktu itu istighosah. Ya, istighosahnya sama seperti apa yang saya alami begitu. Karena saya sudah mendapatkan ilmu dari beliau begitu dulunya. Ya Allah, seandainya saya ini dapat memberikan manfaat, tolong selamatkan saya. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, saksi beliau. Antum bisa lihat cross check di Ma'had Jami'ur Rahman, 21 tahun saya diingatkan tentang ini. 21 tahun silam, antum cek. Di situ beliau ceritakan, beliau kisahkan. Ya ini contohnya banyak ya tentang istighosah seperti ini. Bukan terlarang, tapi kalau istighosah kepada orang yang mati, orang-orang yang di pohon atau semacamnya, atau tuan-tuan yang disembah oleh manusia, ini jelas terlarang. Nah, kemudian contoh berikutnya yang ketiga adalah ya wan nazar. Ya, nazar. Kemudian yang keempat ya wazabhi, menyembelih. Wa ghairiha, dan jenis-jenis macam ibadah yang lainnya. Ya, apapun jenis ibadah.
jenis ibadah yang lainnya. Ini tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Ya. Apa makna ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwali wal aqwali wal af'ali wal zahir wal batinah. Itu ibadah. Kita tahu ibadah itu terkumpul dalamnya 3 poin saja. Iya. Ada perintah dari Allah, dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Baik sifatnya amalan itu perkataan atau zahir. Itu ibadah. Nah, jadi semua jenis ibadah yang ada perintah dari Allah, ada ridho dari Allah, dicintai oleh Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faqad tarkabal a'zamal mubiqat, siapa yang melakukan hal itu, maka dia sudah terjerumus kepada kebinasaan. Wa akbar jaraim, dan dosa yang besar, yakni wa huwa syirku billahi subhanahu wa taala. Iya. Baik, ini alasan pertama, syirik. Kenapa syirik dosa yang paling besar? Karena berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kok zina? Kenapa kok membunuh? Ya, termasuk dosa besar. Fa ammal qatlun nafsi ma'suma fa hiya jarimatun syani'atun. Ya, adapun dosa membunuh jiwa yang terjaga darahnya, ini adalah jarimatun syani'ah. Ini tindakan kriminal yang sangat super luar biasa. Mana Pak polisi? Membunuh tindakan kriminal yang gimana? Nomor berapa? Pak D. Hah? Oh, tergantung bunuh. Ada yang berencana. Ya sama ya, fikih dan fikihnya juga begitu ya. Ada yang berencana, tidak berencana, ya, tidak disengaja dan disengaja dan seterusnya. Iya. Di sini kita berbicara tentang pembunuhan yang disengaja ya. Jadi sini membunuh jiwa seseorang yang terjaga darahnya ini adalah kejahatan atau tindakan kriminal yang sangat buruk. Alasannya yata'allaqu haqquha bil qatil allazi zalama nafsahu bihadzal jurmi. Jadi alasannya ada 2 di sini kenapa membunuh. Ya, membunuh karena dosa besar, alasannya 2. Karena berkaitan dengan al-qatil, si pembunuh itu sendiri. Kenapa? Karena dia melakukan zalim terhadap dirinya. Zalim terhadap dirinya. Apa perbuatan zalimnya? Ya, ini tindakan al-jurmi, tindakan kejahatan. Kemudian wa ta'allaqu bil maqtul allazi azhiqat nafsuhu bighairi wajhi haqqin. Ya. Yang kedua, ini berkaitan dengan orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh. Yang pertama, berkaitan dengan dirinya yang membunuh. Ya, karena dia melakukan kejahatan maka dia zalim. Yang kedua, orang yang dibunuh maka dia sudah menumpahkan darah seseorang tanpa hak. Ya, orang yang dibunuh, ya, dia menumpahkan darah seseorang tanpa hak. Nah, tanpa hak. Berarti bukan 2 di sini ya, ada 3 di sini disebutkan oleh Syekh. Kenapa bunuh itu termasuk dosa yang besar? Ya. Wa ta'allaqu bi auliya'il maqtul aidan. Ya, berkaitan atau terkait dengan orang yang dibunuh tadi, mereka punya wali. Punya sanak saudara. Iya. Orang yang dibunuh ya punya wali. Kalau dalam syariat Islam, kalau walinya memaafkannya untuk tidak dibunuh maka gugur. Ya. Atau kalau dia mengajukan syarat-syarat tertentu, ya, sebagai gantinya ya sudah, kamu jadi anak saya
Apapun keadaannya jadi anak saya. Bisa saja, tergantung dia. Tergantung walinya. Kalau enggak, datangkan 10 miliar atau 10 triliun. Iya, kalau enggak, bunuh saja. Ya, maka ada namanya bahasanya tebusan mungkin ya, wallahu a'lam. Kalau dalam bahasa fikihnya seperti itu. Baik. Walihaza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la zawalud dunya, hilangnya dunia ini. Nah, ini yang disebutkan tadi ya. Hilangnya dunia ini ahwanun 'ala Allahi min qatli mu'min bighairi haqqin. Hilangnya dunia ini, lenyapnya dunia ini, musnahnya dunia ini itu lebih ringan bagi Allah ketimbang membunuh mukmin tanpa hak. Ya enggak masalah, mudah bagi Allah ya untuk menghancurkan dunia ini, lebih ringan bagi Allah untuk menghancurkan dunia ini, menghilangkan dunia ini, melenyapkan, melulantakkannya. Tapi kalau membunuh jiwa mukmin yang membunuh jiwa mukmin tanpa hak itu sangat berat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma zina fa huwa min asyadil fawahish. Kemudian yang berikutnya ya, dosa yang ketiga adalah zina. Alasannya karena zina ini adalah dosa besar, min asyadil fawahish. Ini termasuk tindakan kriminal yang buruk, allati tumradul qalba wa tufsiduhu. Jadi kalau zina itu alasannya dia dosa besar, bisa mematikan hati. Mematikan hati. Wa tufsiduhu, atau merusak. Yang kedua merusak. Ya. Wa tulhiqu bil 'abdi mujtama' adraran 'adidah mutanawwi'ah, dan yang ketiga ya tersebarnya beraneka ragam kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ya, timbulnya kerusakan beraneka ragam ya pada masyarakat. Baik. Kemudian imaniyatan wa badaniyatan nafsiyatan ijtimaiyah, ini akan merusak iman, akan merusak badan. Zina itu merusak iman. Ya. Dan juga merusak badan. Dan juga merusak jiwa atau merusak masyarakat. Merusak masyarakat. Ini dampak-dampak yang ditimbulkan perbuatan zina, merusak hati, mematikan hati, timbulnya kerusakan berakar-akar di masyarakat, imannya rusak ya, atau berkurang. Nah, ini disebutkan akidahnya seorang, iman itu bertambah dan berkurang. Dia berkurang ketika melakukan zina, maksiat. Tidaklah seorang berbuat zina ya kecuali ketika dia melakukan zinanya imannya sedang menurun. Tidak mustahil orang melakukan zina melainkan tatkala imannya nurun. Itu bukti iman itu berkurang dengan maksiat. Tatkala dia bertaubat kepada Allah, maka iman itu kembali. Kemudian tatkala dia melakukan inabah, imannya sempurna. Taubat sama inabah. Inabah itu berbarengan apa? Ada bukti amalan wajib dan amalan soleh yang dilakukan. Ya. Bertambah ya, makanya yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Demikian pula tidaklah orang mencuri ketika mencurinya melainkan ketika mencuri imannya sedang rendah, menurun. Ya, mustahil seorang mencuri kalau saat itu imannya tidak rendah. Karena imannya rendah melakukan mencuri. Berhenti mencurinya, bertobat, meninggalkannya, enggak melakukan curi lagi, menyesalinya, enggak akan mengulangi lagi, imannya kembali. Ya, kemudian melakukan inabah, imannya sempurna. Baik. Ini sebutkan Imam Bukhari ya. Imam Bukhari hadisnya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana ar-rajul kharaja minhu al-iman." Ini. Jadi apabila seseorang berzina, maka iman keluar dari dia.
Bukan habis semua, tidak ada keimanan dalam dirinya, ya karena ini imannya sedang turun. Wa kana alaihin kazullah, dan dia itu wa kana alaihi kazullah, dan orang yang berzina terjadi seperti yang menaunginya, ya. Wa idza inqata'a, dan tatkala dia berhenti berbuat zina, raja ilaihi iman, maka iman itu kembali kepada dirinya. Nah. Wa qad hazara Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu min jami'i wasail allati tuqarribu ila hadzal fawahish, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tahzir, Allah dan Rasulnya memperingatkan dengan keras semua wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan keji, ya. Au takunu sababan liwuqiha, atau sebab-sebab terjadinya perbuatan keji itu. Wa ja'an nahyu anil khulwah ar-rajul bil mar'ati ajnabiyyah, ya, maka datang pula larangan berkhalwat seorang laki-laki dengan wanita yang asing. Ya, jadi kesimpulannya di sini, ya, Allah dan Rasul larang, tahzir kita, larang, ya, Allah dan Rasul larang kita dari wasilah-wasilah yang mengantarkan pada perbuatan keji, ya. Atau sederhananya para ulama berkaidah saddul zara'i', menutup segala celah mengantarkan kepada perbuatan binasa. Apapun perbuatannya yang mengarah kepada kebinasaan ditutup rapat-rapat. Ya, jangan sampai dia terjadi. Nah, di sini saya mencontohkan tentang khalwatnya seseorang dengan wanita ajnabi, wanita asing. Ya. Jangan bermudah-mudahan. Ya, tadi siang sudah kita jelaskan kepada ummahat. Laki-laki, ya, itu kalau dipancing, dikasih umpan, gampang kena pancingan. Maka waspadalah terhadap wanita, dan wanita, ya, jangan bermudah-mudahan dengan laki-laki. Berkhalwat dengan wanita. Saya contohkan tadi itu seperti orang banyak khalwat itu yang terjadi, ya, kalau di kota-kota besar, ya, Grab, ya, kalau kacanya itu sampai di 80% hitamnya, itu terjadi khalwat. Tapi kalau nggak sampai 80% hitam masih bisa kita lihat, maka tidak masalah, ya, khair insyaallah, tidak masalah. Itu pun dengan naik Gojek, ya, selama dia dikasih pembatas dan tidak bersenggol syaratnya itu, maka tidak masalah. Ya, tapi kalau saya cenderung lebih memilih pendapat pertengahan, selagi suami mampu antarkan. Ini antum sebagai suami, antarkan istrinya haji. Jangan biarkan ojek. Ya, ini gairah cemburunya dah hilang ini. Enggak cemburu dia kalau istrinya dibonceng orang lain. Diantarkan. Ini sayang sama istri. Jangan biarkan naik Gojek atau naik Grab. Iya. Ala kulli hal, intinya, ya, kalau saya lebih memilih selamatnya, ya, jangan sampai. Ya, selagi kita bisa, kita sendiri jalan. Kalau itu menuntut ilmunya itu masih dalam ruang lingkup, ya, bukan di kategori safar. Kalau safar harus dengan mahram. Nah, meskipun ada sebagian ulama membolehkannya, ala kulli hal saya lebih condong pendapat mengatakan tidak dibenarkan, meskipun itu umroh, ya, meskipun itu umroh. Baik. Namun ada sebagian pendapat yang membolehkannya, kalau disyaratkan dia itu aman. Kecuali kalau darurat, ya, saya sepakat dalam ini darurat. Enggak ada satupun manusia yang mau mengantarkan dia untuk berobat ke Palembang, mengharuskan naik travel, ya sudah berangkat. Mustahil kalau nggak ada saudara-saudaranya yang mau bantu. Ya kalaupun tidak ada, ya apa boleh buat. Sebagaimana kami tadi kisah sama kawan-kawan tadi, ya, ada yang meninggal,
ya, atau yang sakit misalnya, nggak ada saudara-saudaranya, maka tidak masalah kita bersama-sama bantu mereka. Nah, ya, wa an ibda'i mar'ah syai'an min zinatiha illa limaharimiha. Ini bagi wanita, kalau dia memiliki perhiasan jangan tampakkan kepada orang-orang asing, kecuali untuk mahramnya saja. Ya. Wa an khurujiha min fi baitiha muta'attiratan liyajida rijalu riha. Ini banyak wanita seperti ini. Keluar dari rumah pakai parfum, cerek. Ya, ingin dicium wanginya atau berlenggok-lenggok segala macamnya. Ini sama seperti ya wanita berzina. Maksudnya dosa zina di situ ya. Bukan dia zinanya, dosa zina itu. Dia menyebabkan dosa zina mata. Terjadi di situ ya. Zina mata. Wal amru bighaddil basari, maka diperintahkan di sini bagi seorang laki-laki dan wanita tundukkan pandangan mereka. Wa ghairu zalika min at-tasyri'at rabbaniyah, dan lain-lainnya dari syariat-syariat rabbaniyah, ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala allati tafazu mujtama', yang hendak dijaga di masyarakat dari dosa-dosa besar, wa mazaka illa khuturtiha wa su'i mughabbataha, dan tidaklah hal itu melainkan akan membahayakan akibat kesudahannya kalau dibiarkan dosa besar itu merajalela di masyarakat kita. Wa ba'da an zakara Allah Subhanahu wa taala ijtinaba ibadihi li hadhil kaba'ir salas, ya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya seorang hamba menjauhi dosa-dosa, 3 dosa besar ini, aqabaha bil wa'id, Allah memberikan ancaman kepada mereka bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa tersebut dengan ancaman yang sangat keras dan berlipat ganda nikah jahanamnya. Wa may ya'mal, ya, wa iyazubillah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal zalika yalqa asama yudha'af, ya, siapa yang melakukan dosa besar itu semuanya maka yudha'af, akan ditambah ya, lahu azab yaumal qiyamah, akan Allah tambah azabnya pada hari kiamat, wa yakhlud fiha muhana, dan Allah kekalkan ia di dalamnya dalam keadaan terhina. Baik ikhwas sekalian ya. Ya masih panjang waktunya, ada habis belum ya? Udah bisa, Gong. Jamnya. Baik, lagi saja. Kemudian yang berikutnya adalah ya, enggak bisa saya baca semua Pak. Oh, nah bisa insyaallah, masih sedikit ya. Kemudian yang berikutnya, afwan ini ya, kalau yang begini agak berat ini, afwan. Ya. Majelis batil. Ya, jangan sampai tersinggung dengan saya. Karena banyak yang tersinggung dengan saya atau dengan ususan lainnya ketika diingatkan, besok enggak usah ngaji sama Mardi lagi. Ya, saya demi Allah saya enggak tahu keadaan kita masing-masing. Saya membacakan apa nasihat dari Syekh saja. Ingat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diingatkan tentang ayat-ayat Allah, keimanan mereka bertambah. Wa iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa zadat imanan. Ya, wa iza tuli alaihi ayatu zadat imanan. Apabila diingatkan Allah kepada mereka atau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, artinya iman mereka bertambah, zadat imanan. Disebutkan oleh tempat tafsir seperti Al-Qurtubi dan lainnya, ini ada'ul fariḍah. Dia segera melakukan amal-amal yang wajib atau amal-amal soleh, atau bahasa lainnya syukran jazakallah akhil karim. Itu orang yang beriman begitu. Terang bagi kita dia melakukan kesalahan, atau saya sampaikan atau ustaz menyampaikan ini adalah perbuatan enggak benar. Dia sadar, introspeksi diri. Kalau ada dalam diri saya, introspeksi diri. Ya, jauh Ustaz itu memponis saya, menghukumi saya kekal dalam neraka. Oh, Ustaz saya itu memponis saya ya pelaku begini dan begitu. Enggak, wallahi. Tidak ada maksud kita seperti itu. Ya. Tinggal introspeksi diri saja, kalau ada ini dalam diri saya, kita tinggalkan. Berbeda dengan orang kafir dan orang munafik, apabila dibacakan ayat Allah, yungkiru, mereka
ngingkari atau marah atau jengkel. Kita pilih yang mana? Orang yang beriman itu kalau diingatkan ayat Allah bertambah iman mereka, melakukan amal soleh. Kalau orang kafir munafik diingatkan ayat Allah, disadarkan mereka ayat Allah, jengkel, marah, lagi ya, mengingkari. Tapi penjelasan saya di sini, yakni bu'duhum, ya sifat yang berikutnya yang keenam, bu'duhum an majalis batil munqarat. Orang yang ibadah rahman itu dia tidak nimbrung di majelis batil. Ya, di majelis batil atau di majelis kemungkaran. Wallazi la yashhaduna zura. Mereka orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Ya, wa iza marru bil lagwi. Di sini indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Ketika Allah tidak melarang sesuatu, Allah tawarkan solusi. Ini konsep orang beriman gitu. Kita larang anak kita enggak boleh, tawarkan solusi. Kita seorang mudir larang karyawan kita begini, tawarkan solusi. Apapun larangan-larangan, tawarkan solusi. Di sini Allah Subhanahu wa taala larang kita jangan hadir di majelis mungkar, majelis batil. Kemudian ditawarkan oleh Allah solusinya. Apa solusinya? Wa izumarru bil lagwi. Kalau kalian apabila kalian melewati majelis-majelis seperti itu, ya, maka lewatilah dengan cara kirama, marru kirama, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kehormatan, dengan penuh bijaksana. Ya, dengan penuh bijaksana. Nah, ini wa min akhlaqi ibadur rahman, ini akhlak ibadur rahman, sifat yang bagus yang membersihkan diri mereka, tidak hadir di majelis-majelis yang di situ tersebar kemungkaran, yang dipenuhi dengan kebatilan, yang dipenuhi dengan sia-sia, dipenuhi dengan keharaman. Syahidnya di sini wallazi la yashhaduna zura. Mereka tidak menyaksikan, tidak nimbrung di majelis-majelis batil kemungkaran. La yahduruna zura al-batil wa la yakshawna majalisahu wa la yusharikuna ahlahu. Masyaallah, ini kena antum ini. Ada majelis batil, terangan saja di sini ya, majelis bid'ah. Yasinan, tahlilan, maulid nabian, kematian, ya, maksudnya kematian yang ada itu, wah, bangun tenda, tenda, bawa ayam, sembelihkan untuk dia bawa ayam, makan di situ, serikat, haram, yang haram kan Allah larang ini. Kalau dalam Kedifiyah setiap larangan, ya, yufidul haram. Maka enggak enak Ustaz. Itu kan dalilnya kan? Antum enggak enak sama manusia atau enggak enak sama Allah? Kalau enggak enak sama manusia, paling cuman apa? Paling diomongin, dikucilkan. Paling itu. Sampai enggak kita digorok leher kita. Oh, tuh si Mardi enggak ikut yasinan. Semua warga tangkap dia, gorok lehernya. Ada seperti itu? Oh, takut nanti kita enggak disolatkan, dia dikafani. Wallahi, orang mati di lautan sana. Dicari enggak oleh manusia? Dicari kan? Itu siapa yang ditakutkan? Ini antum kan banyak ini. Dengar saudara kita, oh di Makralam ada ikhwan kita meninggal. Oh, datang bantu dia. Solatkan, mandikan, kafani, antarkan ke makamnya. Iya. Mereka coba lihat solat mana ada solat mereka. Kita ajak solat lah solat. Nah, ini ahlu tauhid yang seperti ini diharapkan dari kawan-kawan kita sebagai syafaat bagi mereka di hari kiamat di alam kuburnya, sebagai penolong. 40 orang yang bertauhid, dalam riwayat 100 orang yang bertauhid, mereka mendapatkan syafaat. Maka berbondong-bondong dengar saudara kita atau ibu ikhwan kita, anak ikhwan kita, anak bapak ikhwan kita, berbondong-bondong salatkan mereka. Dan ada orang yang bertauhid seperti itu. Ya, cuman dalilnya enggak enak, dikucilkan, ya. Saya bismillah ikhwan ya. Bismillah ini. Kita semuanya hidup di lingkungan masyarakat umum, iya atau tidak? Ya alhamdulillah, kami dulu di Jami Rahman enak tinggal, lingkungannya komplek Jamil, komplek sunnah. Ya, lingkungannya aman, enggak ada yang ngundang bid'ah. Enggak ada cara-cara bid'ah. Nah, ketika kita dihadapkan dengan acara bid'ah seperti ini, sebagaimana kita di Bangko seperti itu ya, di Jambi. Datang kepada saya.
Ya, Mas, bawa undangan. Ya. Bisa datang hadir di acara ini kematian malam ketiga, Mas. Dan kebetulan waktu itu Pak RT. Ya, saya sampaikan kepada Pak RT. Ini trip ya. Cara pertama tidak menyinggung dia dan lembut dan tidak menyinggung kelompok atau amal ibadah dia sama sekali atau ibadah masyarakat. Katakan kepada Pak RT, Pak, yang undang kebetulan Pak RT, orang kaya di situ kan, orang yang terpandang. Ya. Pak, Bapak sepakat enggak dengan saya kalau kita ini semuanya ingin cerdas? Oh iya. Iya. Masa kita tuh ngajinya Yasin terus, Pak? Masa kelas 1 terus, enggak mau naik kelas, tinggal kelas terus, kelas 1 terus. Kalau kita sekolah kan ada naik kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya kan, Pak? Oh iya. Udah jangan bertele-tele Mas ya. Maksudnya gimana, Pak? Al-Qur'an itu enggak Yasin saja. Al-Qur'an itu banyak, Pak, suratnya. Saya mau untuk datang ke acara Yasinan seperti itu, tapi syaratnya ada, caranya ada, Pak. Oh gimana caranya, Mas? Gini. Enggak apa-apa lah untuk halam ini dan seterusnya kita baca Yasin. Tapi enggak semua. 5 ayat saja. Oh 5 ayat. Nanti setelah saya baca nih. Kemudian yang lainnya baca. Satu persatu. Yasin. Bapak baca Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Baca. Innaka laminal mursalin. Baca. Ketika salah ditegur. Dapat poin 1. Sudah belajar tahsin. Oh bagus itu. Nah kalau selesai Yasin, Pak, besok kita mulai dari Al-Fatihah. Kan bertingkat. Harapannya RT ada program 1 tahun, setiap hari Kamis, malam Jumat, dalam 1 tahun khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Mantap. Cemerlang idenya, Mas. Mereka kan kalau kreatif itu, inovasi itu kan suka gitu kan. Maka secara tidak langsung tanpa mengucilkan kebid'ahan dia, acara bid'ahnya dia, menyinggung dia atau seterusnya. Berlalulah sampai 3 kali undangan dan undangan keempat tidak mau undang lagi. Ya. Kemudian saya sepakat kepada Bapak itu, sebelumnya saya diundang itu, Pak, Bapak percaya, Bapak kenal enggak dengan tafsir Ibnu Katsir? Oh, kenal. Karena kebetulan Bapak RT ini juga pengikut atau ikut organisasi Islam yang yang besar gitu kan, ngerti kan? Ngerti. Oh kenal. Tafsir Bagawi, oh kenal. Pak, kalau di lingkungan kita ini kan mazhabnya Syafi'iyah ya, Mbak. Oh iya. Kalau kita kaji tafsir Ibnu Katsir gimana, Pak? Jadi Yasin itu kita bacakan tafsir Ibnu Katsir. Oh bagus itu, Mas, enggak masalah. Intinya kita di sini mau saja ajak dia dialog gitu loh. Iya. Ajak dialog, akhirnya berjalan sampai 3 kali undangan Yasin. Terdengar salah satu dari ikhwan kita, Mardi ikut Yasin. Bid'ah, sesat, Mardi sesat, tidak boleh belajar sama Mardi. Ya subhanallah. Padahal nggak tahu, padahal kita sedang belajar tahsin, sedang belajar tafsir, cuman tempatnya aja yang beda. Kadang pindah ke rumah, rumah dan rumah. Ya, undangan keempat enggak ngaji lagi. Jangan undang orang itu. Ya kalau Yasinannya beda sama kita. Jadi antum selamat kalau ada acara bid'ah antum enggak diundang lagi. Sudah. Ada undangan lagi dah terkenal. Ya enggak ada undangan. Ada enggak? Coba lah Pak Yasinan. Oh enggak boleh Yasin, Pak. Bid'ah, haram, neraka. Coba lah gitu. Ya marah orang begitu kan seperti itu. Tapi iya. Jam berapa ini? Iya. Jadi enggak boleh ya. Secara mutlak enggak boleh. Iya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Iya. Iya. Apalagi kalau membantunya. Nah, jadi acara-acara seperti itu atau acara kematian tidak masalah ya, tidak masalah. Di sini Nabi SAW memberikan toleransi takziah itu 3 hari. Antum tidak mampu hari pertama, hari kedua. Tidak mampu hari kedua, hari ketiga. Enggak mesti ketiganya, tidak. Apa yang dibawa? Makanan ke rumah ahlul musibah. Bawa beras 1 kilo, 20 kilo. Ya, antarkan ke rumah mereka.
Ya sudah, kemudian antum salam, ya ikut menghibur dia, ya agar jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Ya, intinya menggembirakan dia, itu fungsinya takziah. Bukan makan-makan di situ. Ini nggak ada perbedaan orang mati dengan orang apa? Sedekahan, ya. Nikahan. Ya. Ya, karena orang acara seperti itu sedekahan juga namanya, ya. Sedekahan juga namanya. Baik. Jadi Syekh Abdul Razak hafizallahu taala beliau sangat tegas di sini tidak boleh membantu acara bid'ah. Tidak boleh membantu. Ya, tidak boleh duduk-duduk di dalamnya. Wal majalisul qa'imah allati ma'asi wal asam, dan majelis ini di sini saya mencontohkan ada beberapa majelis yang batil. Majelis yang banyak di situ ghibah, namimah atau ya merendahkan seseorang, mengolok-olok, dusta, kemudian banyak musik-musiknya, suara setan di situ, kemudian banyak kemungkaran-kemungkaran di situ, perbuatan jelek yang ditampakkan oleh televisi-televisi. Ya, ini bahaya ini. Punya televisi itu buanglah jauh-jauh acara-acara yang memamerkan aurat-aurat seperti itu. Ganti channel-channel sunnah semuanya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Atau jawal, ya, perangkat-perangkat, HP dan seterusnya. Ya, tinggalkan ya majelis-majelis yang batil seperti ini. Kemudian majelis batil yang berikutnya adalah ini majelis yang ya tarwijin afkaril munharifah, ini menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, pemikiran-pemikiran yang rusak atau perbuatan-perbuatan bid'ah atau dai-dai dai-dai yang sesat dan ad-dolal. Ini enggak boleh duduk di situ. Ya, enggak boleh nonton, dengar dai sesat, aha misalnya gitu kan. Bukan Ustaz Aris Hidayat, bukan. Ya. Ini inisial saja ya. Inisial saja. Enggak boleh UAS, enggak boleh. Ya, ini haram hukumnya. Enggak boleh duduk mendengarkan mereka. Imam Ahmad saja, Imam Ahmad bin Hanbal berapa ribu atau berapa juta hafal hadis sekalian. Itu seorang imam. Kita di mana posisinya? Kok memberanikan diri mendengarkan itu tuh gimana? Ambil baiknya, buang buruknya. Memang kita tahu baik buang buruknya? Setingkat Imam Ahmad saja enggak mau dengarkan gitu. Kalau Imam Tawus juga seperti itu rahimahullah taala. Saya akan membicarakan kalamullah, saya akan membicarakan Al-Qur'an, saya akan membicarakan enggak, baik itu Al-Qur'an atau tidak, kamu sesat. Enggak mau dengarkan, saya enggak mau mendengarkan syubhat-syubhat darimu. Makanya ketika kita keluar dari pondok pesantren dulu untuk membuktikan kita layak atau tidak, dihadapkan dengan dai sesat, dengan dai syubhat. Bisa enggak membantah begitu? Kita 9 hanya beberapa orang yang selamat. Ya. Ada 3 orang yang enggak selamat. Maksudnya termakan dengan syubhatnya. Kalau pondok kami dulu mestinya ada tugas akhir gitu. Ini dah layak Anda. Akhirnya yang 3 orang tuh ada belajar ke Yaman, ada di Haramain, ada yang belajar ke ya kemana ya? Ingat, lupa saya. Yang satunya itu. Jadi diperintahkan Ustaz, dah antum yang lainnya silakan. Ya kalau mau dakwah di masyarakat silakan, mau lanjut ke sekolah silakan. Tapi yang antum bertiga ini jangan dulu. Jadi ada rekomendasi seperti itu secara lisan, antum jangan dulu. Ya, yang kita lihat adalah waktu itu dengan dialognya Ustaz Firanda Andir Jahabizatala dengan ya kiai itu gitu kan. Ya, kita didampingi oleh ustaz kita. Ya, Ustaz Zainuddin hafizallahu taala. Semoga Allah menjaga mereka. Ya, beliau Allahumma amin. Ya ini ya, ikhwan sekalian, majelis-majelisnya. Hingga di sini tekanan oleh Syekh jangan sembarangan dari menuntut ilmu. Imam Ibnu Nakhai mensyaratkan ya orang-orang yang menuntut ilmu itu pertama akidahnya sahih, benar. Kemudian akhlaknya bagus. Dia tidak tertuduh dengan sikap dusta, meskipun dia enggak berdusta atas nama Rasul. Sebagaimana yang sering saya ulang di sini, kur ngasih ayam, tapi enggak ada makanannya, dusta, haram mengambil ilmu dari dia. Iya. Haram. Ini mengambil ilmu, bukan antum dilarang menyebarkan dakwah, tidak. Karena dakwah tuh ya masing-masing orang beragam dakwahnya. Ada yang dakwah dengan harta mereka, ada yang dengan pikiran mereka, dengan tangan mereka.
ya, dan ada dengan ilmu mereka, ya, ada berdakwah dengan bilhal, ya, dengan keadaan mereka. Begitu. Tidak nunggu antum baik dulu berdakwah, tidak. Ini bagi khusus orang yang mengambil ilmu. Tertuduh dia dusta. Ya. Dan ini banyak. Sekarang orang-orang pendusta itu banyak. Ya, orang-orang ruwaibidah itu banyak. Apa ruwaibidah? Orang bodoh, orang jahil murakkab, sotoy, sok tahu. Yang berbicara tentang urusan agama. Setahun, 2 tahun belajar. Ya. Ini hubu syuhra, ingin semuanya tampil. Oh, saya yang harus ngisi di tawabin semua. Ini apa yang seperti ini? Enggak ada takzim lagi. Sini ada seniornya, enggak ada sowan lagi. Lagi dibuka lulus dari pondok sana berapa? Tabligh akbar. Subhanallah. Ya, posisikan diri kita, kemampuan kita di mana? Atau lulusan dari mana? Baru lulusan dari Madinah misalnya. Oh, tabligh akbar. Seakan-akan sudah layak untuk berdakwah, masuk daerah orang enggak pamit dulu. Ya, atau dia ada orang menjawab pertanyaan, dijawab. Setelah dia tinggalkannya, dia menimbulkan kerusakan. PR-nya ustadz yang senior yang menyelesaikannya. Nah, ini orang seperti ini enggak boleh diambil ilmunya. Enggak ada sopan santun, enggak punya adab sama sekali. Ya, dan banyak dai-dai yang seperti ini. Cukup dai ustaz-ustaz saja yang tahu. Kalau saya sebutkan satu-satu bingung antum. Wah, mana yang saya ambil ilmunya ya? Ya. Saya punya beberapa catatan banyak lembaran-lembaran dai-dai yang macam ini. Baik saya, Ustaz Fakih Ta'ala dan Ustaz yang lainnya itu paling paham itu. Iya. Ala kulli hal secara pribadi nanti saya sampaikan kalau antum ingin tahu. Ya, wallahu alam sampai di sini saja. Saya tidak baca semuanya, semoga bermanfaat. Ya, Allah pakaikan kita dalam agamanya. Ya, Allah jaga kita dari dai-dai sesat dan Allah jaga kita dari keistiqomahannya dan mohon maaf atas kekeliruannya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.